pemerintah mencoba mengakal-akali, ya, Kementerian Tenaga Kerja ini mengakal-akali agar upah minimum juga lebih rendah dari kenaikan upah PNS TNI Polri, 8%, bahkan pensiunan naiknya 12%. Sedang diakal-akali hukumnya ini agar upah minimum buruh swasta lebih rendah dari 8%. Sampai hari ini pemerintah kebingungan terhadap revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tentang pengupahan, karena pemerintah mencoba mengakal-akali, ya, Kementerian Tenaga Kerja ini mengakal-akali agar upah minimum juga lebih rendah dari kenaikan upah PNS TNI Polri, 8%, bahkan pensiunan naiknya 12%. Sedang diakal-akali hukumnya ini agar upah minimum buruh swasta lebih rendah dari 8%. Kenapa demikian? Karena mengikuti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya udah nggak perlu lagi PP nomor 36 itu udah nggak perlu. PP nomor 36 itu buang aja ke keranjang sampah. Karena di situ jelas kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Sekarang pemerintah tinggal mengeluarkan saja, nggak perlu PP, cukup Permenaker, bahkan cukup surat edaran. Kalau mau kuat, hukumnya ya Permenaker. Berapa indeks tertentu itu? Kalau mengacu pada Permenaker nomor 18, indeks tertentu itu 0,1 sampai 0,3. Udah itu aja. Ngapain berbelit-belit bikin peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah kan itu antar departemen. Apalagi yang mau diakal-akalin? Kelihatan benar ini Kemenaker main-main. Makanya nggak ketemu-ketemu tuh PP. Jadi dengan berlakunya Omnibus Law yang baru itu, dia menjilat ludahnya sendiri. Lagi diakal-akalin ini. Nah, tetapi bagi Partai Buruh dan KSPI menolak indeks tertentu itu 0,1 sampai 0,3 sebagaimana di Permenaker nomor 18 kita tolak. Kenapa Partai Buruh dan KSPI menolak? Karena Partai Buruh dan KSPI berpendapat kenaikan upah minimum buruh swasta harus di atas PNS TNI Polri. Nah, kalau PNS TNI Polri naiknya 8%, maka usulan kenaikan upah minimum 15% masuk akal karena di atas juga pensiunan. Jadi masuk akal. Kalau ada Apindo yang berpendapat bahwa kenaikan upah minimum PNS TNI Polri 8% itu karena nggak pernah naik gajinya selama 3 tahun. Apindo itu keblinger. Buruh juga, buruh swasta tidak naik gaji 2020, 2021, 2022. Lihat aja edaran menteri. Kok keblinger Apindo itu? Tolong dicatat tuh Apindo keblinger. Nggak baca keputusan menteri. Jadi surat edaran menteri jelas. 2020, 2021, 2022. Buruh swasta juga nggak naik upah. Sama dengan PNS TNI Polri. Ya, nah, oleh karena itu kenaikan upah harus di atas PNS TNI Polri. Sebaiknya nggak perlu PP, Permenaker. Jadi setiap tahun indeks tertentu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Omnibus Law berubah setiap tahun sesuai keadaan. Nah, untuk tahun ini Partai Buruh dan KSP sudah mengusulkan indeks tertentu itu 1,0 sampai dengan 2,0. Nggak mungkin di bawah 1,0 indeks tertentu. Kalau dia di bawah 1,0, otomatis matematikanya juga sederhana. Kenaikan upah minimum buruh di bawah PNS TNI Polri. Padahal sama-sama nggak naik gajinya 3 tahun.
baru tahun kemarin naik 2023. Nah itulah, indeks tertentu itu tiap tahun harusnya berubah. Nggak bisa dibikin PP. Mempersulit diri sendiri. Apa sih yang mau diatur dalam PP? Yang berubah cuma dalam Omnibus Law itu tentang kenaikan upah. Kalau Omnibus Law yang lama, Undang-Undang Cipta Kerja yang lama, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kalau yang sekarang baru ini adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Oleh karena itu indeks tertentu nggak perlu PP. Cukup Permenaker yang setiap tahun berubah indeks tertentu tergantung kondisi ekonomi. Ilmu ekonomi sederhana, pelajaran ekonomi S1 pertama itu tentang makroekonomi. Kok ngejelimet gitu, sok pinter. Hanya untuk mengakal-akali upah buruh lebih rendah dari PNS TNI Polri. Nggak masuk akal. Ya, itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, berulang-ulang sudah kami sampaikan bahwa dengan upper middle income country, kenaikan 15% itu masuk akal karena upper middle income country setelah kita kalkulasi dengan benar ya, kalkulasi benar dengan rate $1.15.000, ketemulah pendapatan upper middle income country rata-rata ya adalah 5,6 juta rupiah per bulan. Sekarang kita lihat ibu kota Jakarta, upah minimumnya sekarang 4,9 juta. Berulang-ulang kita sampaikan per bulan. Kalau dia menuju upper middle income country 5,6 juta rupiah per bulan, maka harus dinaikkan 700 ribu rupiah per bulan. Itulah dasar 15%. Jadi alasan pertama kenaikan PNS TNI Polri tanpa indeks tertentu, maka indeks tertentu supaya tidak di bawah kenaikan upah minimum kenaikan upah PNS TNI Polri harus indeks tertentunya buruh swasta adalah 1,0 sampai 2,0 supaya juga ngejar pensiunan yang 12%. Yang kedua, upper middle income country kalau melihat upah minimum DKI ke pendapatan rata-rata upper middle income country 15%. Daya beli masyarakat termasuk buruh udah turun 30%. Daya beli masyarakat udah turun 30% pasca Covid maupun nggak naik upah 3 tahun. Udah turun. Kenapa? Termasuk harga beras udah naik 40%. Harga beras tolong dicatat. Salah satu kenapa KSPI dan Partai Buruh minta kenaikan upah 15%, harga beras udah naik 40%. Tolong dicatat. Ngapain sih buruh minta naik 15%? Harga beras udah naik 40%. Belum pernah dalam sejarah. Ini tertinggi nih. Beras medium 40%. Harga telur udah naik lebih dari 30%. Harga BBM naik 30% tahun lalu. Akibatnya apa? Harga rumah, sewa rumah tuh naik 50%. Jadi sektor-sektor bahan makanan dan rumah yang transportasi juga naik kan 30%. Ini diskonsumsi oleh kelas pekerja. Nah, kalau mau lihat ilmu ekonominya, lihat inflasi makanan. Penjelasan saya nih ya, harga beras naik 40%, harga telur naik lebih dari 30%, harga BBM naik 30%. Akibatnya apa? Harga rumah sewanya naik 50%, sewa. Kemudian harga transportasi naik 30-40%. Nah, itu lebih mudah ditangkap. Maka kita mau purchasing power-nya dikembalikan yang udah turun 30%, naiknya 15% aja. Sama dengan Brazil, di bawah Amerika dan Jerman, 2 kali lipat Amerika dan Jerman. Nah, cara melihat ilmu ekonominya, lihat inflasi makanan. Berapa inflasi makanan? Coba cek. Kalau saya nggak salah 25%. Nah, kalau inflasi makanan 25%, wajar. Karena konsumsinya itu di situ kan buruh. Naik upahnya 15%. Ini ilmu ekonomi paling sederhana, paling dasar. Tapi karena dikontrol oleh pemilik modal yang kaya raya itu, mereka mau tetap kaya. Maka upah murah. Jurnalis juga kena upah murah. Buruh juga upah murah. Ini yang kita mau lawan. Nah, di dalam sidang ILO Governing Body ya, ILO Governing Body ini, sidang ILO, tentang decent wages, upah layak itu dibahas. Sekarang ini lagi di debat
salah banyak agenda. Salah satunya adalah upah layak. Sudah clear. Ya, jadi ini permintaan 15%, melihat Brazil 13%, melihat Amerika naik 30%, Jerman terutama Eropa rata-rata 20 sampai 25%. Dan apa namanya? Harga beras udah naik 40%, harga telur di atas 30%, harga BBM naik 30%, sewa rumah udah naik 50% dari harga semula ya, harga sebelumnya. Kemudian transportasi sudah naik 30 sampai 40% tahun lalu. Itulah dasarnya kita mengembalikan daya beli. Mungkin itu lebih gampang menjelaskan pada buruh, pada masyarakat ya, pada pembaca, daripada kita ngomong upper middle income country, nggak ngerti mereka itu apa itu upper middle income.